Maaf nih, kemarin kepotong ya. Jadi, kita lanjutin aja. Mana nih? Siapa dulu yang mau bertanya? Gua bang, Woi, gua dulu dong. Gua juga Udah, pengen gua kali. aja. Satu-satu, woi. Bingung gua. Udah, lu duluan botak. Haha, siap bang. Gua pengen tahu lebih detail mengenai para elit Dominion, Bang. Tolong dong, jelaskan yang detail mengenai mereka. Wah, boleh juga nih. Tapi, ini bakal panjang banget nih. Kalau membahas para elit Dominion. Gak apa-apa bang. Udah gas aja. Oke, kalau begitu. Mulai dari mana ya? Oh, gini aja. Gua bakal jelasin dulu gimana cara menjadi elit Dominion. Ya, walaupun ini sudah dijelasin sama si Leon. Tapi, gua bakal ulang aja, oke? Oke Ya, bang. oke. Jadi, untuk menjadi seorang elit Dominion itu tidak hanya sekedar kekuatan, tapi juga kecerdasan, tanggung jawab, dan jiwa memimpin. Nah, dari mana mereka bisa tahu jiwa seperti itu? Biasanya akan ada misi penting yang ditunjuk langsung oleh para petinggi kelompok. Misi yang dianggap akan membahayakan nasib para anggota Dominion. Berarti kalau kayak gitu, elit Dominion itu bukan yang terkuat dong. Tentu saja bukan. Biasanya, di tiap kelompok ada banyak orang-orang yang lebih kuat lagi. Seperti para petingginya. Oh alah, gua pikir elit Dominion itu adalah orang-orang terkuat di Dominion. Coba dong bang, ceritakan semua kisah elit Dominion. Dan misi apa saja yang dikerjakan oleh para elit Dominion yang sekarang. Menarik. Oke deh, gua bakal ceritakan. Gua bakal mulai dari elit Dominion yang cewek dulu ya. Jadi, elit Dominion cewek ini namanya Lauren. Walaupun dia cewek, tapi ambisi dia nggak kalah kuat loh dari anggota yang lain. Dia juga cukup kuat dan punya kekuatan yang spesial tentunya. Nah, kenapa dia bisa menjadi elit Dominion ini? Karena dia pernah diutus oleh salah satu petinggi kelompok Dominion untuk menjaga benteng pertahanan Dominion. Nah, misi ini diberi nama dengan tragedi Benteng Tengah Malam yang dipimpin langsung oleh si Lauren. Saat itu, orang-orang penting di Dominion diserang oleh sekelompok orang saat sedang melakukan rapat. Kejadian ini terjadi tepat pukul 12 malam. Nah, si Lauren dan beberapa anggota dari Amethyst, Sapphire, dan Ruby berhasil menggagalkan penyerangan itu. Maka dari itu, Lauren yang memimpin misi Benteng Tengah Malam diangkat menjadi elit Dominion karena keberhasilannya menghentikan penyerangan itu. Wow, sangar juga cewek itu woi. Bisa memimpin misi penting. Lalu bang, yang kedua, siapa lagi? Nah, yang kedua ada si Raptor. Dia ini yang memimpin misi tragedi jeruji berdarah. Pada saat itu, ada pemimpin penting dari Sapphire yang ditahan oleh pemerintahan karena gagalnya negosiasi. Nah, saat itu Dominion merasa kalau orang yang ditahan ini sangat penting bagi mereka. Maka, dia mengirim pasukannya si Raptor dan juga beberapa mafia muda dari Garnet, seperti si Roman, Soru, dan Dira. Oh iya, si Diaz juga ikut dalam misi ini. Dan juga ada satu orang dari anggota Quartz. Nah, setelah berhasil membebaskan orang yang ditahan itu, akhirnya si Raptor diangkat menjadi elit Dominion. Kalau tidak salah, dia menggantikan si Oscar. Wih, ternyata Bang Dias juga pernah menjalani misi ya? Ya, begitulah. Walaupun kata dia cuma peduli dengan duitnya. Dia aja nggak berbaur dengan orang-orang di misi itu. Haha, Bang Dias sekali itu. Jadi kangen Bang Dias. Terus bang, lanjutin lagi dong. Nah, yang selanjutnya ada tragedi Arteri Hitam. Ini adalah aksi heroik yang pada saat itu dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh si Marco. Ini adalah tragedi serangan diam-diam pada jalur distribusi utama untuk suplai senjata Dominion dari kelompok Zamrud, yang waktu itu berubah menjadi perang terbuka antara pemberontak dan juga kelompok Dominion. Misi ini dipimpin langsung oleh pasukan si Marco
dan beberapa anggota penelitian dari kelompok Zamrud. Ada juga si Rama dari Garnet dan si Erik dari Quartz. Bisa dibilang, unit ini adalah isinya para petarung tangguh. Dan misi ini berhasil mereka menangkan. Karena kemenangan itulah yang membuat si Marco langsung diangkat menjadi elit Dominion. Waduh, iya sih. Pasukannya ngeri juga tuh misi ini. Iya anjir, para petarung semua woi. Terus, apakah Bang Juna pernah ikut serta dalam misi seperti ini? Ya jelas pernah dong. Wih, ceritain dong Bang. Boleh. Kalau begitu, kita nyambung ke cerita berikutnya. Selanjutnya, ada misi Raft atau RAFT. Ini adalah kode rahasia yang pada saat itu membuat cemas semua pemimpin Dominion. Karena kode ini berasal dari pemerintahan tertinggi. Nah, karena kegelisahan itu, dibentuklah tim khusus untuk memecahkan kode rahasia ini. Lalu, dipilihlah si Leon untuk menjadi pemimpin di misi ini. Bersama dengan gua dari Zamrud, si Owen dari Amethyst, dan beberapa anggota muda lain yang dianggap cerdas. Ya, bisa dibilang, ini adalah misi memutar otak. Misi adu pintar antara kelompok Dominion dan juga pemerintahan. Dan akhirnya, misi ini berhasil kami gagalkan. Karena kode itu akhirnya bisa dipecahkan. Yang ternyata, itu adalah regulasi anti faksi terlarang atau disingkat RAFT, RAFT. Sebuah undang-undang baru yang diam-diam disahkan untuk mengkriminalisasi kelompok Dominion. Setelah kode itu dipecahkan, kita langsung melancarkan serangan ke pihak pemerintah agar mereka menggagalkan rencana itu. Dan akhirnya, misi itu berhasil dihentikan. Karena si Leon adalah pemimpin misi itu, maka dia diangkat menjadi elit Dominion. Dan dari situlah kenapa gua bisa kenal lebih dekat dengan si Leon. Buset, keren banget lu Bang. Haha, kalau soal pengetahuan mah, Bang Juna jangan ditanya. Ah, udah. Jadi malu gua. Cia elah, pakai malu segala lu Bang. Hah, Iya Bang, lanjut lagi ceritanya. Lagi seru nih. iya Bang, satu lagi. Siapa tuh? Nah, yang terakhir, ada tragedi Pulau Niskala. Ini adalah tragedi yang membuat para mafia Dominion ketar-ketir karena pergerakan dari seorang anak mantan anggota elit Dominion bernama Yuno. Dia membentuk kelompok pemberontak di sebuah pulau di wilayah West. Nama kelompoknya itu, kalau tidak salah, Diamond. Anggotanya bukan main-main. Bahkan, pemimpinnya, si Yuno, juga terkenal akan kekuatannya. Selain karena anak mantan elit Dominion, dia juga punya kekuatan aura merah darah. Wih, ngeri juga anjir. Yang lebih mengerikan lagi adalah, pada waktu itu, untuk memusnahkan kelompok Diamond, Dominion hanya mengirim 2 orang saja dari kelompok Zamrud. Dia adalah Tria dan juga Antonio. Bisa dibilang, tragedi Pulau Niskala ini adalah tragedi pembantaian. Semua anggotanya berhasil dikalahkan. Bahkan, si Yuno sekarang dikurung di penjara rahasia untuk mencegah munculnya pemberontakan baru. Karena itulah, si Tria diangkat menjadi elit Dominion karena kehebatannya dalam menghadapi masalah. Wih, ngeri gak tuh? Padahal, kelompok Diamond ini bukan kelompok biasa, woi. Wah, kenapa? Makin kesini, kekuatan orang-orang di animasi ini makin ngeri aja woi. gua jadi khawatir sama kelompok Bang Ray. Kalau lawannya mafia-mafia ganas gini. Tapi gua malah penasaran dengan mantan anggota elit. Mereka sekarang kemana Bang? Seperti ayahnya si Yuno tuh. Jujur, gua kurang tahu kalau itu. Tapi sepertinya mereka akan menyamar jadi orang biasa dan menikmati hidup. Tapi bisa jadi juga mereka punya bisnis yang disupport langsung oleh Dominion dan akan datang jika dibutuhkan. Wih, gua jadi penasaran gimana kekuatan para elit Dominion yang dahulu. Seperti kata si Leon. Dan itu
Benar. Kalau anggota Elite Dominion generasi pertama, roh penjaganya berasal dari ras iblis. Karena pada saat itu, mereka dipilih dan dibentuk langsung oleh The Founder. Sistemnya tidak seperti sekarang. Nah, itulah kisah-kisah dari anggota Elite Dominion dan bagaimana mereka bisa menjadi Elite Dominion. Mungkin penjelasannya bakal lebih detail lagi kalau anggota Elite Dominion sendiri yang bahas. Ya, sama si Leon mungkin? Haha. Wih, keren tuh bos. Lu gak pengen kah jadi Elite Dominion? Yo, lu hina gua apa gimana, hah? Hah, sialan lu. Ampun bos. Gila. Sampai ada pemberontak juga, woi. Ngeri sekali. Iya, karena di cerita Bang Ray ini ada 4 kubu yang saling berlawanan. Ada pemerintahan yang masih mengontrol semua aspek. Lalu, ada Dominion yang mengontrol pasar gelap dan juga dunia bawah. Ada kelompok pemberontak, kelompok yang berdiri di tengah dan hanya punya ambisi menjadi yang terkuat dengan memberontak ke siapapun yang menghalanginya. Lalu, ada kelompok Ray yang ingin semua ini itu berjalan dengan damai. Wah, ceritanya jadi makin seru dong. Iya woi, harusnya catat nih. Takutnya lupa nanti. Hahaha. Oh iya, ini gua juga mau jelasin peta wilayah yang ada di animasi Bang Ray, oke? Ini adalah peta baru di Bang Ray. Supaya kalian tidak pusing, maka kalian fokus saja sekarang pada peta ini. Jadi, Ray itu berada di kota yang namanya Barat Raya. Di Barat Raya ini dibagi ke beberapa wilayah. Kalian bisa lihat di peta ini. Wilayah sentral ini adalah rumahnya si Ray dan juga teman-temannya. Dan ini adalah tempat-tempat yang pernah disebutkan di cerita Bang Ray jika dipetakan. Dan perlu kalian ketahui, semua masalah yang sudah diselesaikan si Ray ini masih di wilayah sentral. Yang notabene ini adalah wilayah paling kecil. Ray belum menjelajah ke wilayah lain yang jauh lebih misterius. Yang paling jauh aja ke Tanah Merah di wilayah North. Wah, gak sabar melihat Bang Ray menjelajah ke semua wilayah. Haha, iya dong. Si Ray akan berpetualang lebih jauh lagi tentunya. Bang, jangan lupa bahas mengenai senjata 13 relik juga dong. Kalau itu, gua bakal bahas sekilas aja. Karena nanti yang jelasnya di channel gua. Haha. Jadi, senjata 13 relik itu senjata yang berasal dari keluarga Black Veil. Senjata misterius yang diturunkan secara turun-temurun. Semua senjatanya memiliki kekuatan yang unik-unik dan juga dahsyat. Ah iya anjir, gua sampai lupa buat bawa kembali Keyless. Bahaya kalau si Dira itu yang masih pegang. Aduh. Ya, gimana dong bang? Udahlah. Semoga si Dira segera tobat. Soalnya gua kasihan sama Keyless. Ya. Hoi, Mohak. Diem doang lu. Nanya dong. Gua mau nanya, tapi malu bang. Ya elah, pakai malu segala lu. Ayo, mau nanya apa? Iya lu, ayo nanya cepet. Gua pengen nanya, kenapa Bang Bima tidak mengeluarkan auranya di Tanah Merah bang? Wih, bagus juga pertanyaan lu. Diem-diem, nyiapin pertanyaan juga ternyata lu. Haha, bagus. Oke, gua jujur aja ya. Si Bima itu unik. Dia nggak punya aura spektrum. Gua juga kurang yakin kenapa alasannya. Tapi, yang membuat gua makin penasaran sama tuh bocah adalah dia memiliki sesuatu yang unik di dirinya. Ya, hampir mirip lah seperti gua. Tapi, gua juga kurang yakin kekuatan apa yang ada di dalam si Bima itu. Karena gua pernah mendengar rumor kalau di wilayah si Bima tinggal itu, tepatnya di kota Utaraya itu, ada kekuatan unik yang berbeda dengan di kota si Ray ini. Kalau tidak salah, nama kekuatannya Bayang Titisan. Itu adalah kekuatan reinkarnasi. Gua
tahu itu juga dari keluarga gua dan juga teman-teman gua. Mungkin nanti gua bakal jelaskan dan tanya langsung ke si Bima. Wah, kekuatan apa ya? Hah, gua makin penasaran nih. Lah, tapi bang, bukannya itu adalah kekuatan mata penguasa ya? Iya itu. Tapi ada satu lagi yang membuat gua lebih penasaran daripada mata penguasa. Sebuah kekuatan dahsyat yang gua rasa belum mereka sadari. Buset, kekuatan apa tuh? Gua curiga sih itu kekuatan bayang titisan. Tapi lebih baik nanti gua cari tahu aja ke si Bima. Kalau udah kayak gini, gua suka penasaran banget anjir. Wah. Oh iya. Ini jam berapa, woi? Buset. Udah siang ini. Aduh. Udahlah. Kita akhiri sampai di sini pembahasannya. Ya, gua masih pengen nanya bang. Iya bang, gua penasaran dengan kekuatan Bang Juna. Kalau itu mah nanti lu nonton aja di channel Arjuna Series. Nanti bakal rutin upload lagi kok. Tenang saja. Kita lagi persiapan juga nih buat sesuatu. Tunggu aja ya. Waduh, apalagi nih? Waduh, bikin penasaran mulu lu bang. Tenang saja. Nanti kita bakal adain Q&A kayak gini lagi kok. Ya mungkin setelah selesai 3 arc seperti biasa. Ya nantikan saja, oke? Pokoknya ini akan menjadi perubahan besar. Jadi ikutin terus kita ya teman-teman. Baiklah, kelas Juna kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa teman-teman. Oh iya, terima kasih banyak telah menonton series Bang Ray ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sampai jumpa lagi.